Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Dialah Abu Jahal. Bagaimana kemudian manusia berpikir dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Inna ila rabbika ruj'a ar-ra'ahu staghna. Sehingga mereka selalu merasa cukup, sehingga manusia itu melampaui batas. Ada pesan cinta dari Allah dalam kejadian musibah gempa Cianjur dan Sukabumi. Kemarin bersama dengan Ayah Haji Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara menginisiasi gerakan berbagi untuk Cianjur dan berbagi untuk Sukabumi di rumah dinas, tepatnya di ruang gedung Aula Tengku Rizal Nurdin bersama para ulama sholat gaib dan berdoa, di mana kita sampaikan bahwa inilah cara Allah untuk mengembalikan kita back to home. Kembalilah ke rumahmu, ke rumah saat engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu hiruk pikuk engkau dengan politik, terlalu hiruk pikuk engkau dengan dunia ini, maka Allah mengembalikannya. Wala nuziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Adapun musibah yang dihadirkan Allah, azab yang dihadirkan Allah, yang kecil di dunia dan yang besar nanti di akhirat itu, tujuannya apa? Agar engkau sebagai hamba mau kembali kepada Tuhannya. Maka siapa yang melarang kita? Siapa yang melarang kita untuk hari ini? Orang-orang yang mencintai Allah dan agama ini. Seolah-olah dibenturkan dengan NKRI, seolah-olah dibenturkan dengan Pancasila. Padahal NKRI 95%-nya merupakan buah dari perjuangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Pancasila merupakan buah saripati dari pemikiran para ulama pada masanya, menerjemahkan spiritualitas itu dan humanity kemanusiaan itu dalam konsep Pancasila. Sahabatku, sahabat inspirasi, hadir bersama kita kokoh founder Fardu Kifayah Center Al Ustadz Uis, Ustadz Izhar Safawi tersebar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengerjakan suatu amal soleh, ingin mengerjakan suatu ibadah. Nah, Abu Jahal melarang Rasulullah mengerjakan amal soleh ataupun amal ibadah itu. Nah, ini kenapa Abu Jahal melarang? Karena Islam ketika itu mulai berkembang. Islam itu mulai besar. Jadi ketika Islam besar, orang-orang kafir itu takut. Nah, takut Islam itu semakin besar. Maka ketika hari ini kita melakukan suatu aktivitas seperti misalnya tablik akbar ataupun zikir akbar semalam yang dilakukan oleh Bapak Gubernur bersama Bapak Gubernur, ucapan sebagai doa kepada para musibah gempa. Ini salah satu amal soleh. Ada orang yang melarang, ngapain kerjanya seperti itu, buang-buang waktu. Ini yang melarang itu kalau saya mengatakan itu adalah Abu Jahal. Mereka melarang, mereka takut kita bersatu, mereka takut kita menjadi besar, menjadi agama Allah yang besar di atas dunia itu. Oleh karena itu, mari kita tetap beramal soleh, kita melakukan kebaikan di alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah sahabatku, sahabat inspirasi. Selanjutnya ada dosen muda UIN Sumatera Utara, Al Ustadz Hanif Falyatafaddal Mashkuran. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Lagi-lagi di surat pertama, wahyu pertama yang turun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginspirasi, memberikan inspiratif untuk kita dan melukiskan suatu keindahan, gambaran di tengah masyarakat kita. Bagaimana kita saat ini melihat begitu banyak orang-orang yang iri, yang dengki, yang tidak ingin melihat Islam itu menjadi Islam agama yang a'la wala yu'la alai, Islam yang mulia, yang Allah berkahi. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi orang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi, dan mungkin kita bisa meminimalisir adanya Abu Jahal berikutnya. Adanya Fir'aun abad 21, Qarun yang mungkin saja itu yang adalah orang Islam, tapi mungkin Islam KTP. Na'udzubillah summa na'udzubillah zalik. Islam hanya di lisannya tapi tidak di hatinya. Maka marilah kita subhanahu wa ta'ala terus berpegang teguh, beristiqomah dalam keislaman ini. Walaupun banyak orang-orang yang melarang, yang menghalangi kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat hanya lillahi ta'ala, tapi itu tidak menghalangi kita, tidak berkurang sedikit pun iman kita, istiqomah kita kepada Allah. Sebab ada 3 tipe dalam ayat ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada orang yang memang sesat. Itu tidak masalah hanya untuk dirinya, tapi ada yang sesat dan dia juga menyesatkan.
Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada dua golongan itu dan masuk kepada orang yang yahdillah, yang Allah berikan hidayah, dan mudah-mudahan hidayah itu bisa kita jaga hingga akhir hayat kita. Maka barang siapa yang melarang orang untuk berketaatan kepada Allah, sesungguhnya ia akan mendapatkan kemurkaan. Ia akan seperti Abu Jahal yang kehidupannya yang Allah hinakan dirinya. Nauzubillahi summa nauzubillahi min zalik. Dan terakhir, seorang tokoh ayah